Jadi ketika sudah sampai kesadaran tertinggi, maka kita kan bertemu Tuhan dalam wujud yang asli gitu. Oke. Mi'raj meniti tangga anak kesadaran sampai akhirnya kita sampai ke kesadaran yang balik lagi ke fitrah gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dambe. Oke, masih menyelami sholat. Wah, ini bakal berapa puluh episode kita yang ngomongin sholat, panjang banget ya. Kita udah bicara tentang banyak yang khusyuk gitu ya. Kita bicara tentang tiang agama gitu ya. Kita bicara sholat itu sebagai ibadah. Kemarin kita bicara sholat itu sebagai zakat bahkan gitu ya. Jadi ternyata pemaknaan sholat ini dahsyat gitu ya. Semakin ngerti kenapa sih dalam bahasa yang sangat umum dikatakan bahwa yang pertama kali ditanya itu sholat gitu. Ternyata bukan masalah fisikal gitu ya, tapi aspeknya ternyata luar biasa. Nah, mungkin ini aspek yang paling seru sih, karena ini mungkin disebut cikal bakalnya kali ya. Karena kita tahu dalam pembelajaran itu sering disebut bahwa perintah sholat itu ada setelah Mi'raj misalkan. Dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, Sidratil Muntaha, dan banyak sekali gitu ya, menarik sekali kisah ini gitu. Nah, tetapi gimana sih sudut pandang hakikatnya tentang Mi'raj ini? Kita kupas. Mas Sony. terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kan ada kata-kata as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya. Sholat itu mi'rajnya Mumin. orang-orang Mukmin. beriman, ya kan? Nah, mi'raj di situ kan berasal dari kata aroja, yaitu tangga gitu. Jadi maksudnya mi'raj itu artinya seperti menaiki anak tangga kesadaran gitu loh. Oke. Dari kan kemarin kita bahas sholat itu zakat, artinya bertumbuh. Ya. Ya kalau zakat dia naik anak tangga gitu, lalu satu persatu gitu, atau kayak Nabi Muhammad dibawa buruk gitu. Buruk artinya ya lompatnya kalau main ular tangga tuh tau-tau dapet tangga yang tinggi banget gitu. Gitu ya. Itu buruk tuh maksudnya gitu. Jadi kan berarti bahwa waktu Nabi Muhammad Mi'raj itu secara fisik dia naik ke langit ke-7 gitu. Ini kan agak menarik ya, maksudnya dikatakan bahwa Allah itu dekat. Surat 2 186. Yang kedua, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Benar. 57 ayat 4. Iya. Allah lebih dekat dari ulat lehermu. Berarti ketika Nabi Muhammad ketemu Allah, ya nggak kemana-mana, dia orang dekat. Orang gitu dekat, lah. benar. Iya. Bagus nih analoginya. Oke. Jadi bukan berarti dia naik ke langit ke-7, berarti Allah jauh dong gitu kan. Lalu dikatakan juga Allah itu Al-Muhit. Al-Muhit itu artinya maha meliputi gitu. Oke. Di surat An-Nisa surat 408 atau 426 itu ya. Jadi meliputi itu artinya ada di sini, ada di sana, ada di mana-mana gitu. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Surat 2 115. Iya. Jadi berarti bukannya Mi'raj itu bukan berarti kita naik secara fisik, tapi kesadarannya yang naik gitu. Oke. Makanya ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Sidroh itu kesadaran, sudur ya, sidroh sama aja. Muntaha itu tertinggi gitu. Jadi ketika sudah sampai kesadaran tertinggi, maka kita kan bertemu Tuhan dalam wujud yang asli gitu. Oke. Yang dimaksud Mi'raj itu bukan berarti Mi'rajnya Nabi Muhammad atau nanti kita sholat itu bukan berarti kita secara fisik naik. Tetapi kesadaran kita lah yang naik sampai menemui atau merasakan, kan kemarin kita bicara sholat tuh rasa keterhubungan Allah dalam wujud yang asli. Quote unquote wujud yang asli itu bukan berarti dipersonifikasikan gitu ya. Kayaknya kalau Nabi Muhammad dulu ketemu Muhammad, Allah tuh kayak sosok manusia yang lebih besar atau ada bisa diadep-adepin gitu kan, nggak begitu. Karena laisa kamislihi syai'un. Surat 42 ayat 11. Jadi tidak serupa dengan apapun gitu. Berarti ya kesadarannya gitu yang akan sampai di situ, bukan fisiknya. Oke. Jadi jangan dibayangin as-sholatu mi'rajul mu'minin itu kita akan naik ke langit ke-7 gitu. Enggak gitu. Itu kan cerita gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa
kalau kita lihat as-sholatu mi'rajul mu'minin, aroja itu artinya menaiki tangga gitu, naik tangga satu. Bisa nggak langsung naik buruk? Bisa gitu, tergantung energinya di dalamnya gitu kan. Kalau energinya besar dia bisa langsung, tapi kalau energinya enggak ya pelan bertahap. Nah, yang dimaksud anak tangga itu bukan menjadi lebih tinggi, tetapi balik ke fitrah gitu. Oke. Nah, jadi kan banyak orang jadi profesor, jadi apa, enggak, justru balik ke fitrah kita, ke nature-nya kita, ke alaminya kita gitu. Alaminya kita adalah ya terhubung sama Allah gitu setiap saat, kan kemarin kita juga gitu bahas kan. Jadi alaminya kita ketika terhubung adalah zakat, kesadaran naik, mi'raj, meniti tangga anak kesadaran sampai akhirnya kita sampai ke kesadaran yang balik lagi ke fitrah gitu. Jadi kalau ular tangga itu sebenarnya dari titik 0 ke atas, finishnya tuh justru bukan di atas tapi ke titik bawah Balik gitu lagi. Yes. Jadi ularnya itu kan bikin kita turun ke bawah kan, justru ular yang turun ke bawah itu yang paling bener gitu, yang paling akhirnya yang menang duluan adalah yang balik ke 0 gitu, bukan yang kebalik ke angka 100 gitu. Jadi balik ke fitrah kita untuk, karena begitu kita terhubung sama Allah, kan Allah guru yang terbaik ya. Dan ketika murid siap, guru akan datang. Sebenarnya bukan murid siap, gurunya baru kucuruk-kucuruk datang. Gurunya mah ada terus di situ gitu. Muridnya aja madol mulu gitu. Nggak pernah ada gitu di kelas gitu kira-kira gitu. Nggak ada di fitrahnya untuk selalu terhubung dengan Allah dan mendapatkan kesadaran dari waktu ke waktu untuk kemudian dia bisa men-sharing atau menyampaikannya kepada yang lain juga kira-kira gitu. Dan Allah pakai dia sebagai alat untuk menyebarkan kesadaran kepada sesama. Jadi mi'rajnya orang mukmin itu betul, hanya kita harus rubah persepsi mi'raj itu, karena kita sering sudah didoktrin bahwa mi'raj itu secara fisik naik, padahal Allah ada di mana-mana. Itu agak, dulu itu saya tanya ke guru agama loh waktu saya SD tuh, kelas 6 gitu ya. Masa mi'raj naik, berarti di sini Allah nggak ada dong, adanya cuma di sana gitu. Iya kan, di jauh di mana nggak tahu gitu. Terus jawabannya apa? Hah? Jawabannya kalau nanya gitu terus ya nilai agama saya jelek. Saya juga bingung tuh, kok agama dinilai lewat pertanyaan dan ada di rapot, itu aneh. Iya. Benar Harusnya sih. kan dilihat dari akhlak sehari-harinya. Benar. Bukan dari menjawab pertanyaan. Hafalan lagi ya. Iya, aneh. Oke. Ya begitulah. Thank you Mas. Mungkin itu dulu. Ini keren nih. Ini kata kuncinya adalah Allahnya dekat kok mirasnya jauh banget gitu. Itu bagus. Nanti kita deep dive di situ gitu. Bang Nabe, ini menarik nih Bang. Terima Silakan. kasih Mas Suni, Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya suka sekali sebetulnya. Ini kan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Para sufi yang suka mengulas ini, mengeksplor maknanya gitu. Dan saya suka dari sisi ininya dulu, Kang Abu, Mas Suni. Di diri kita itu kan ada daya pengetahuan itu akal sama hati. Kalau panca indera kan tools, ya akal juga tools, tapi karakter akal itu dia paham kalau ada urutan. Urutan berarti di sini, di sana, atau ini dulu baru ini, tahapan terus tangga gitu. Sementara kalau hati dia meliputi gitu. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin itu ungkapan kepada mereka yang menggunakan akal dari satu sisi. Jadi ada perjalanan tahapan. Nah, sholat keterhubungan itu memang membuat kita jadi makin meningkat kesadarannya, makin naik. Puncaknya itu sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu gimana menggambarkannya? Ketika sudah kesadaran itu terliputi, bisa di mana-mana kayak jumper gitu loh. Isra itu kan jumper tuh Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina kan gitu kan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di sana jumper, jadi pakai transporter gitu. Secara sekarang tuh ada simulasinya gitu kan, gitu, pakai badan hologram gitu kan, buruk kendaraan cahaya gitu, kalau mau pakai bahasa saintifik gitu.
Lalu mi'rajnya apa? Mi'rajnya itu sudah mulai nggak pakai bahasa bentuk lagi. Mau nggak mau, apa dong bahasanya? Ya frekuensi kan diukur juga kan. Ini frekuensinya berapa nih, vibrasinya gimana nih gitu. Kayak gitu-gitu Kang. Nah di langit pertama ketemu siapa gitu kan. Ya. Ada juga tuh pembahasan Isra Mi'raj pernah kita bahas kan. Udah pernah. Udah pernah Ya. tuh. Nah itu kita memfokuskan bisa pada ditonton siapa lagi. sih yang kita temui kalau di langit pertama. Langit itu juga bukan Merkurius, Venus kayak gitu-gitu, bukan. Langit itu ya batin, batin terdalam atau yang samawati itu luas gitu, yang tak terbatas gitu. Jadi kalau teman-teman tiga fakir mau mencicipi hakikat pengalaman dari as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya bisa kita kaitkan dengan kisah simbolik, kisah metafor dari apa yang diungkapkan Nabi. Al-Quran kan penuh dengan metafor, Ya. ya kan? Ketemu Nabi Musa, gitu, tawar-menawar sholat kan, gitu kan. Jadi memang harus dipahami. Saya kalau Wasoni kan bahasanya logik. Ini kalau Mi'raj Tuhan di sana, Tuhan kan meliputi kan, itu kan bahasa akal kan, Ya. logik gitu. Tapi kan- tawar-menawar itu ada nggak sih Apa? sebenarnya? Tawar-menawar. Nah. itu kan populer banget Bang Dame. Iya. Iya kan? Kalau saya melihat gini, kalau saya mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali, kan guru-guru kan suka membuat cerita karangan, rekaan. Iya. Masa Ya. maaf ya. Masa Tuhan nggak tahu yang pas buat kita apa, terus Iya. turun ditawar lagi, Tuhan boleh dong Iya. gas gini, masa begitu. Iya. Tapi mungkin banyak pendengar belum tahu cerita tawar menawar itu ya. Boleh Kang Abu ceritain tuh, jadi Iya ceritanya kan? gimana? Iya kan diceritakan bahwa asal awal mula rakaat sholat kan, Iya. itu tuh 50 rakaat sehari gitu kan. Terus dirasa-rasa, aduh kebanyakan Jadi nih. dia udah Nabi Muhammad tuh udah nerima perintah 50 dulu. 50 dulu kan. Terus dia turun lagi ke langit yang bawah. Nabi Musa. Ke Nabi Musa. Dapat perintah berapa? 50. Nggak bakal siap. Wah. Oh iya nggak bakal siap ya? Saya nawar deh ke Tuhan ke atas gitu. Gitu kan lucu ceritanya. Saya nggak mau ngomongin lagi tapi ya udah lucu gitu aja Iya, lah ya. itu hal yang penting. Nah, poin saya dengan cerita-cerita metafora itu, Imam Al-Ghazali kan kayak kita bikin cerita metafor. Ya, yang waktu itu saya pernah cerita seorang petani ketemu telur. Itu juga dikutip dari bukunya Tony de Mello kan. Terus telur gede dia bawa ke rumah, belakang rumah ada ayam lagi bertelur, dia taruh 12 telur jadi tambah jadi 13. Menetas lah. Begitu menetas telurnya kan ayam jalan. Lagi di lapangan lihat burung Raja Wali. Wah, itu apa kok bisa terbang? Aku pengen kayak dia. Ayamnya ngomong, Pak. Wah, ini dia Raja Wali, kita ayam, kamu nggak bisa. Jalan lagi 2 minggu kemudian, wah ada Raja Wali terbang. Aku pengen kayak dia. Yang satu itu, nggak bisa, kamu ayam. Sampai semua ayam mati, dia nggak bisa terbang. Ternyata yang satu itu Raja Wali. Nah, ini kan nggak kisah beneran ayam ngomong kan. Iya, Tapi iya. kan, kamu mau nggak jadi ayam? Jadi Raja Wali di kandang ayam gitu. Jadi kalau sepertinya kisah-kisah metafor itu begitu. Tapi kan poinnya kan, lu jangan sampai mati sebagai ayam padahal lu Raja Wali. Iya. Gitu. Perumpamaan lah ya. Perumpamaan ujung-ujungnya dan ya. itu efektif mengajarkan sesuatu tapi jangan sampai nggak dapat nalarnya, Iya, nggak dapat hikmahnya. betul. Tadi balik ke perspektifnya Sufism dalam Mi'raj, Bang. Iya, Dame. Mi'raj itu kan ada makom-makom. Makom-makom itu kan masing-masing sufi beda. Al-Qusairi beda, Al-Ghazali beda, Junaid Al-Baghdadi beda. Itu murid-muridnya bagi-bagi perjalanan batin itu. Ada yang di awal dengan tobat, kemudian kembali, kemudian juga jadi roja gitu, ridho gitu-gitu. Itu dianggap juga sebagai kayak kenaikan kesadaran gitu. Tapi itu kan masing-masing sufi membuat style sendiri itu untuk menguraikan yang dimaksud dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu. Gitu Kang. Jadi bagi kita sih kalau yang mau mencicipi langsung, sejauh mana dalam hubungan saya dengan Tuhan itu kesadaran saya makin naik sampai kepada pertemuan dengan Tuhan yang asli. Yang asli apa? Ya nyatu. Betul. Yang asli itu bukan digambarkan lagi,
Jadi gimana Tuhan yang Nyatu, asli? betul. Nyatu, nggak ada yang lain lagi. Betul. Ketika sudah tidak ada yang lain, itulah yang asli. Gitu kan? Nggak ada lagi yang lain gitu. Ya itulah nyatu. Gimana mengapa? Ya nggak bisa lagi. Objek udah nggak ada, yang ada subjek aja. Jadi kadang-kadang orang seperti apa yang menyatu? Ya kamu masih menggunakan pikiran untuk menggambarkan Tuhan sebagai form, sosok. Betul. Ketika sudah tidak ada yang lain lagi, apa? Ya udah, itu namanya total awakening. Karena kalau bertemu Tuhan itu sosok di luar diri kita, Iya, kita lagi creation lagi. bertemu, berarti di kita nggak ada dia kan? Iya, creation lagi. Jadi bertemu itu bukan berarti seperti saya ketemu Bang Dame gini, ketemu kamu gini, bukan. Tapi bertemu itu menemukan Tuhan dalam wujud yang asli atau rupa yang asli, yaitu penyatuan gitu. Kayak Sufi, maaf ya Bang, Iya, Dame, saya betul. potong. Ketika aku mencari Tuhan, aku menemukan Diriku. Iya, ketika aku menyadari diriku, aku bertemu dengan Tuhan. Tuhan dalam wajah yang asli gitu. Oke. Yaitu penyatuan gitu. Oke. Lagi-lagi kata-kata ini pikiran mau menggambarkan lagi kan? Iya. Ya udah, Gimana nggak sih bisa gitu ya? lagi. Bisa lagi. Jadi kata tepatnya itu penyatuan. Kayaknya kita mau bahas sahadat juga nih kan? Oh iya Kita dong, gitu itu kan? penting. Tapi ketukar harusnya sahadat dulu ya. Sahadat harusnya. Harus. Ya udahlah. Tapi by the way Mas Sony, ini kan kita ngomongin tentang Mi'raj gitu ya. Let's say ini ya, ada ya bahasanya mungkin awam gitu ya. Orang awam yang tahu sholat itu hanya dalam konteks ritual 100% aja. Dan Mi'raj ini kan sebetulnya adalah tahapan yang tadi Mas Sony adalah bilang kayak naik tangga gitu. Nah, tahapan-tahapan ini kalau boleh dielaborasi, tahapan dari titik satu ke atas gitu Mas sampai titik nyampe lah gitu. Sebetulnya apa aja sih Mas? Kalau kita ngomongin tahapan gitu ya. Ya kalau saya suka mempermudahnya dengan aku 3, ke aku 2, ke aku 1 gitu. Oh, oke. Ya Jadi, itu Mi'raj itu gitu ya. Gitu. Jadi dari aku 3 yaitu segala sesuatu di luar diri kita, perasaan, pikiran, emosi, dogma, pengalaman, sensasi, persepsi, keinginan, karena apapun di luar diri kita. Lalu dari situ kita anggap itu semua diri kita, naik ke aku 2 yaitu diriku yang sejati gitu. Nah, makanya kan kata Nabi Isa, kamu tidak dapat menemui Tuhan jika tidak melalui aku kan? Tidak melalui Aku itu bukan aku sosok Nabi Isa gitu. Tapi netizen yang salah. Bukan, tapi aku yang aku diriku sejati itu, yang setiap diri kita tuh ada gitu. Nah, lalu dari aku 2 ke aku 1 itu yang namanya Mi'raj, Sidrah Al-Muntaha itu. Jadi 3 ke 1 gitu ya. Dari 3 ke 2, Kedua ke dari 2 satu. ke 1 itu kan tangga kan. Tapi dari 3 ke 2 kan anak tangganya banyak tuh Kang Abu. Iya. Sekali gitu. Iya. Proses kan itu. Dari 2 ke 1 juga anak tangganya banyak. Lebur, luruh, larut. Ketika perjalananku mencari Tuhan selesai, maka perjalananku di dalam Tuhan dimulai. Jadi dia udah nggak mencari Tuhan yang di langit ke-7, langit keberapa, tapi kita udah di dalamnya sebenarnya. Kesadaran di dalam Tuhan itu, dan kemudian the next-nya adalah melebur, meluruh di dalam Tuhan, itulah kesadaran Mi'raj. Oke. Bang Dame mungkin shiftingnya gimana Bang Dame? Kalau aku nanya mengaitkannya dengan ritual, kalau ini kan langsung namanya Mi'raj kan. Saya juga suka yang begini, cuman supaya teman-teman 3 fakir bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang sudah terbiasa. Kan ada jalur Mi'raj, ada jalur salik, suluk gitu. Mi'raj itu yang tadi belum gitu. Mi'raj itu Sirat Al-Muttaqin. Iya. Al-Mustaqim. Sirat, ya Sirat. Kalau itu tadi namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu. Sabil Nah, perjalanan. saya mau bagian yang ini di Kang Abu ini. Bisa kita lihat untuk perluasan kesadaran yang kaitan sama zakat kemarin, kan sholat ritual yang dialami teman-teman kan dimulai dengan ajan, Kang. Ajan itu panggilan. Nah itu dulu ada panggilan. Nah itu maksudnya tuh. Habis itu wah saya kotor nih. Ada istinja, ini saya mau detailin ke fikih sekalian ini kan gitu. Jadi azan tuh bukan panggilan di sana ya? Bukan, panggilan Ini ini nih. Aku keren. iya kan Keren. kerinduan ke waktu itu kan. Keren. Kalau labaik, Allah malah baik. Iya, kalau Rumi sebutnya gini, ketika seorang hamba, ya Rob, di balik ya Rob itu
ada Tuhan labbaik. Jadi dalam jeritan itu sebenarnya Tuhan memanggil. Itu kayak cerminan kan, itu bahasanya rumit tuh. Jadi ya Rob itu. Nah, di balik kata ya Rob itu sebenarnya di situ labbaik. Makanya kalau teman-teman lagi menderita itu Tuhan lagi manggil. Nah, cuman kan kita kotor nih. Ada istinja. Nah, istinja itu kan cuma itu kan lama kan. Gitu kan. Istinja. Itu wudhu kan maksudnya kan? Istinja itu termasuk ya pipis, kemudian istinja itu tayamum. Nah, baru versi penyempurnanya wudhu. Wudhu pun detail juga gitu. Airnya bagaimana gitu. Di Ihya Ulumuddin kitab Imam Al-Ghazali sebetulnya dijelaskan semua kesadaran-kesadaran yang terbuka dalam setiap detail dari fikih. Jadi kalau kita ketemu seorang guru yang sufi yang mengajarkan fikih, itu tidak banget. Justru indah banget, kayak berfilsafat. Iya. Dipretelin itu pikiran gitu. Cuma ini detail-detail itu dipretelin kan. Airnya kok air yang suci lagi mensucikan, itu dibahas sebagai kesadaran. Kemudian ada juga kenapa kalau tidak ada air ada tanah. Itu maksudnya apa kan gitu. Air itu simbol dari kasih sayang. Di surga ada air mengalir. Kalau tidak bisa ya tanah, kamu harus nothing, fakir. Jadi untuk bisa terhubung mi'raj dengan Tuhan itu kamu harus fakir sebagai tanah. Ihbitu. Muhbitin. Iya. Bahasanya tuh. Gitu. Jadi tanah. Sebagai tanah kan berarti dalam konteks itu tayamum bukan membersihkan fisik, tapi mentanah. Dirimu harus mentanah itu maksudnya tayamum. Nah, baru bisa ya bertemu. Jadi dalam setiap detail-detail fikih itu sebetulnya ada pertemuan-pertemuan kan. Nah, ini kan Itu maksudnya mi'raj, tapi ini salikin kayak inilah jalan kaki lah gitu. Betul. Kan jalan kaki jadi detail, Pak. Kalau ini langsung. Tapi yang indah itu begitu nyampe, oh itu intinya, baru dia detail gitu. Itu enak. Kalau yang ini, aduh kapan nyampe nya ya? Pokoknya capek mau keburu mati gitu loh. Kalau mi'raj dulu baru turun. Pulang lagi itu enak tuh. Jadi menikmati setiap detail gitu. Oke. Cuman maksudnya kenapa ya pemahaman pasar ya kalau kita ngomongin market ya, maksudnya pasar umum gitu ya, luas secara umum gitu. Hal-hal yang sering diungkapkan dalam pelajaran apa tuh, ya kayak tadi gitu Bang Dame, ini kan keren banget ya kalau kita dari kecil dikasih tuh azan itu panggilan dari dalam. Iya. Gitu bukan, ya itu oke lah ya. Tapi ternyata ketika ada panggilan dari dalam itu kan berarti kan bukan wajib secara harus gitu. Tapi saya perlu gitu. Iya. Itu kan yang menarik gitu Bang Dame dan Mas Sony gitu. Nah, ke Mas Sony lagi tadi Bang Dame keren banget sih. Ada yang satu jalan pelan, ada yang nyampe gitu lah. Gimana sih supaya gitu Mas Sony? Sebenarnya sholat itu kalau disari-sariin ya, sholat sepanjang waktu, 5 waktu, setiap waktu. Di dalam sholat yang wajib baca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah intinya sirotol mustaqim gitu ya. Yaitu yang Bang Muslim bilang daerah pat itu. Iya kan? Tahu-tahu nyampe aja gitu. Iya. Nggak perlu ngapa-ngapain. Lalu saya kadang-kadang sering sialan, taunya gampang banget gitu. Udah muter jauh kemana-mana. Gini doang Oh gitu ya. gini sih gampang. Jadi menariknya spiritual itu makin dalam tuh makin simple gitu. Iya. Oke. Makin effortless gitu. Makin doing nothing gitu, nggak ngapa-ngapa gitu. Oke. Ya kalau dulu kita diajarin misalnya sebagai contoh nih. Ini aja yang kita lagi bahas. Mi'raj itu Nabi Muhammad naik buruk, yaitu burung, lalu ditemenin malaikat Jibril naik ke lagi ke 7. Capek kan itu? Belum naik apa lagi tuh gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang begitu kita diajarin, oh Mi'raj itu ternyata yang naik bukan dianya tapi kesadarannya. Dia cuma duduk dia ngapa-ngapa sirat al-mustaqim, tahu-tahu udah nyampe gitu. Kesadaran kan jadi simple. Benar. Tapi nggak mau yang simpel sih. Itu dia. Otak kita itu nggak suka hal-hal yang gampang. Maunya yang susah gitu. Oke. Padahal ini, Bang Dame, kalau saya di rumah punya anak 5, dari mulai kuliah sampai umur 1 tahun gitu, ya,
Lalu di rumah saya cuma punya satu tempat buat naruh sikat gigi gitu. Ya kan? Kira-kira saya taruhnya di atas sini apa di bawah sini gitu? Ya supaya adil di bawah lah. Jadi kalau di bawah kan semua bisa dapat. Kalau di atas ini yang dapat cuman anak saya yang paling yang kuliah itu kan. Iya. Yang TK nggak bisa. Nah jadi semua kesadaran spiritual tuh ditaruhnya di paling bawah gitu. Yang semua orang bisa gitu. Semua orang bisa. Bisa. Nah ini nih kata kunci juga. Naik haji aja, ayo semua orang bisa nggak? Kalau mesti nungguin ONH 35 tahun. Ya secara itu kalau syariat ya nggak bisa lah. Nah, tapi kalau kita bahas haji perjalanan menuju bait Allah yang ada di sini, orang bisa nggak? Yes. Mau orang yang nggak bisa jalan kayak mau lagi diem di rumah sakit, mau nggak punya duit, mau apa, bisa semua nggak? Yes. Tapi suka nggak kita yang gampang ini? Nggak suka. Itu pengennya yang nabung lama. Iya. Oke, Nggak suka. Dan kita banyak ditentang karena ini terlalu simpel gitu ya. Simpel gitu. Nah, bahkan mungkin perlu disisipkan. Kita tahu ya bahwa ya selalu diulang-ulang ini pertanyaannya gitu ya. Nabi Muhammad sedekah, kita sedekah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi kita kok nggak ada gitu ya. Nggak ada merasa bahwa itu sih Muhammad aja lah gitu. Mi'raj itu ya urusannya para nabi gitu. Nabi Muhammad urusannya gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan bahwa itu tadi semua juga bisa gitu. Gimana sih Bang Damai untuk membuat keyakinan kita bahwa ya aku juga bisa sih sebenarnya gitu. Gimana tuh Bang? Ya kalau dari ayatnya kan misalnya Mi'raj itu kan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi abdihi di sini kalau dalam konteks asbabun nuzulnya itu dalam kurung Nabi Muhammad. Tapi teksnya kan abdihi. Abdihi itu hamba siapa kan? saja. Siapa saja kan? Iya. Yes. Nah kalau Kang Abu nanya seperti itu, ya akhirnya gini Kang, siapa yang mendekat? Mas Sony kemarin ngomong, Tuhan selalu berbicara, tapi siapa yang mau dengar? Tuhan bukan tidak menjawab doa, Tuhan tidak memberi petunjuk, Tuhan bukan nggak ngajak gitu loh, tapi siapa yang menjawab? Nah sekali lagi panggilan yang paling dahsyat seperti yang tadi saya sampaikan, dari derita yang menyayat pada batin manusia itu undangan Allah. Nah di situ Kang Abu supaya orang mulai menyadari saya juga bisa, yaitu tadi perlu ketemu orang yang sudah mencicipi. Karena kalau saya ditanya misalnya ngajarin sholat anak-anak muda, saya nggak pakai lagi cara yang lama kan. Ya cara yang saya suka saya sharing ke orang. Bahkan nggak nyuruh-nyuruh wajib ini wajib itu, enggak. Karena sudah melihat juga bukti mereka yang sudah melakukan 30 tahun, kalau tidak dapat intinya tetap tidak memberi pengaruh apa-apa. Iya benar. Jadi cuman saya tidak mengganggu-gugat apa yang sudah jadi mainstream banyak orang. Betul. Nah kalau sudah dikasih intinya ini kan dia asik banget. Benar. Justru dia sangat mengapresiasi, menghormati syariat loh. Nggak ada satupun kita tadi melecehkan syariat. Betul. Justru kita menyelam ke dalam bersama-sama. Betul. Makanya 3 fakir sampai 100 session ini kan gitu lebih gitu. Nah, cuman kenapa ya mindsetnya tuh gini loh, Mas Ani, Bang Damai, ini kan kalau ngomongin di filsafat perennial gitu ya, nggak ada beresnya. Kenapa ya selalu berpikir bahwa kalau udah masuk ke hakikat syariatnya ditinggalkan dalam tanda petik di gimana ya bahasanya? Intinya dilepas gitu. Gimana pandangannya Mas Ani itu? Ya, selain itu juga karena nabi-nabi yang sudah tercerahkan, kata-kata tercerahkan itu sebenarnya kurang tepat sih, karena kembali ke fitrah gitu. Iya, kembali ke fitrah itu akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan Allah, menemukan hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Tetap aja yang diajarin kan syariat gitu. Karena syariat itu lagi-lagi jalan menuju hakikat, jalan menuju. Kita nggak bisa langsung dapat siratal mustaqim. Nabi Muhammad kan juga nggak langsung ngajarin siratal mustaqim tuh begini loh, berdoalah gitu kan, supaya kamu tuh ditunjuki ke jalan yang lurus. Karena itu nggak bisa dijelasin, harus dialamin kan. Tapi itu dirangkum dalam sebuah syariat yang namanya sholat gitu. Jadi sholat tuh kalau dikompres jadi satu kata tuh, akhirnya kamu ditunjukin ke siratal mustaqim gitu. Tahu-tahu aku udah nyampe sini gitu. Direct path atau pathless path kalau itu sama Abu Bang namanya. Iya. Jalan yang nggak pakai jalan gitu. Karena memang
Kalau Shirotol Mustaqim diterjemahkan sebagai jalan yang lurus menuju kepada Allah, menuju Allah itu nggak pakai jalan dong. Kan Allah nggak ada di satu tempat tertentu, Bukan letak geografis. dia ada di mana-mana. Iya. Meliputi. Meliput itu Iya. tidak ada segala sesuatu di luar dia gitu. Yang ada semua di dalam dia gitu. Jadi kita mau kemana jalannya? Oke. Jalannya nggak ada jalan gitu. Yang nanti kita bahas ya gimana gimana sampai ke situ gitu. Iya. Dan yang kedua sebenarnya tadi saya mau bilang di surat 17 ayat 1 mengenai Isra itu kan hamba kan. Iya. Subhanalladzi asra bi abdi, abdi itu hamba. Hamba itu artinya ya kan nggak disebut nama orang tertentu gitu. Betul. Ya kan? Gak spesifik. Ya dan di situ Masjidil Haramnya juga hakikat, bukan fisik, yaitu hati yang bersih gitu, yang haram, yang disucikan. Menuju ke Masjidil Aqsa waktu itu di pembahasan Lailatul Qadar saya juga sampaikan bahwa Aqsa itu jauh, atau jauh yang paling menurut Al-Ghazali itu kan masa lalu, ya past life lah gitu, Iya. hidup yang lalu-lalu gitu. Lalu di 53-nya dibilang kawanmu gitu, Kawanmu. sohib bahasa Arabnya. Sohibmu itu nggak keliru loh gitu. Jadi kalau nanti ada temenmu yang ngomong bahwa aku udah sampai ke situ tuh, kamu jangan bilang itu sesat loh gitu. Itu bener gitu. Iya. Dia telah menemukan Allah dalam wajah yang asli. Iya. Begitu ceritanya kan. Kamu jangan terus bilang nggak mungkin gitu. Iya. Ya, kan sohib dibilangnya. Oke. Nah mudah-mudahan orang-orang yang sudah mengalami ini jadi sohib kita gitu. Jadi kawan-kawan kita di hidup ini gitu. Sehingga kita bisa bertukar. Besti. Super bestie. Super bestie ya. Supaya kita bisa bertukar kesadaran. Belajar bareng. Bayangin ya kalau kita bertiga aja nih misalnya udah bisa sholat, terhubung terus-menerus kepada Allah. Lalu kemudian kita diberikan kesadaran yang mengalir terus kita diskusi gitu. Oh sih gitu. Itu kan asik banget. Asik banget. Saling mengisi pasti. Kamu dapat apa, dan tiap orang pasti nggak beda kan, nggak ada yang sama. Bayangin kalau misalnya 1% aja dari penduduk bumi ini bisa Begitu. mengalami sholat yang benar dan terhubung. Terus gimana yang terjadi dengan Kalau bumi saya ini? bilangnya begini Mas Kang Soe, satu provisi aja udah dahsyat banget. Iya. Satu provinsi saat. 10 aja gitu. 10. Kalau kata Bung Karno beri aku 10 pemuda, aku akan Mengguncang dunia. menguncang dunia. Benar. Sayangnya datang cuma 9. Kurang satu. Kurang nggak bisa diguncang. Oke. Kira-kira gitu. Thank you Mas Oni, Bang Dawe. Menarik ya tentang Miraj. Jadi ternyata ya Mas Oni tadi ngasih analogi yang sederhana sekali bahwa masuk ke spiritualitas itu easier. Mungkin kalau kita sering dengar ada kata-kata less is more gitu ya. Jadi ternyata effortless di situ justru malah tidak mengapa-ngapa, dan justru di situ dalam ketidak mengapa-ngapaannya kita melakukan apapun itu gitu ya. Ketika kita Allahu Akbar itu kan sebetulnya akunya nggak ada gitu. Yang ada hanyalah Dia. Dan semoga Miraj ini membawa kita untuk meniadakan. Terima kasih.